Nah, apakah dari tiga itu tadi ada turunannya? Nah, tentunya turunannya itu di sukmo kawasan. Sukmo itu tadi ya dipecah lagi, ya. Dipecah lagi, ada muncul apa namanya sukmo kawekas. Nah, ini sukmo kawekas ini adalah titik terdalam atau titik yang sebagian besar spiritual Jawa tempuh. Nah, ini hubungannya nanti dengan sangkan paraning dumadi atau konsep manunggaling kawula lan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 teman-teman panjenengan semua, sadulur sahabat Nuswantara Jawa. Ketemu lagi nggih setelah video-video yang sebelumnya. Yang terakhir saya membabar tentang apa itu sedulur papat lima pancer. Kita kemarin membabar secara biologis itu apa, pemaknaan juga khasanah Jawa. Dalam spiritual orang Jawa memahami sedulur papat lima pancer itu seperti apa. Nah, kali ini nanti kita lanjutkan tentang struktur tubuh kita ini. Ada tiga nanti yang kita coba babar atau elaborasi. Yang pertama itu ada wadatul wujud atau badan saliro. Yang kedua itu ada sukmo saliro, dan yang ketiga itu ada sukmo kawasan. Sukmo kawasan ini adalah sukmo yang lebih kolektif dalam arti menaungi dari dua tadi, yaitu wadah wujud atau badan saliro dan sukmo saliro. Oke sadulur, sebelum kita lanjut, tak ada salahnya kita seruput wedangnya dulu nje. Jadi mengatakan sadulur, berbicara tadi tentang badan saliro, sumo saliro, dan sumo kawasan, itu mempunyai definisi atau maknanya masing-masing. Dalam pengertian Jawa ya, pemahaman saya, badan saliro ini adalah tubuh. Tubuh ini menjadi, kalau bahasanya motor ini kendaraannya, luarnya ya. Nah, sukmo saliro ini lebih ke mesinnya ini sukmo saliro ini. Nah, sukmo saliro ini pun tanpa ada kendaraan itu tadi atau wadah, ini juga tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, baru yang terakhir yaitu sukmo kawasan. Sukmo kawasan itu sebagai bensinnya, kalau ibarat kata saya apa jenengnya, saya ibaratkan seperti itu. Nah, hubungannya dengan pengetahuan dalam diri panjenengan ini, dalam kolektivitas di luar diri Anda ini, atau untuk jagat semesta ini apa? Nah, tentunya ini sangat terkait ya. Di dalam wadah atau badan saliro ini, kalau kita menjaga tubuh ini tetap dalam kondisi baik ya, dalam kondisi sehat, tentunya kita merawatnya, mengamati, menghayati, tentunya ini akan menjadi suatu hal yang sangat mendukung. Nah, tentunya ini juga harus diimbangi dengan sukmo saliro. Sukmo saliro itu adalah jiwa panjenengan ini semua, tempat bernaungnya perasaan, emosi, itu sepemahaman saya ya sukmo saliro itu. Nah, sukmo saliro ini kita perdalam lagi, ada sukmo kawasan, lebih ke universal. Jadi munculnya sifat kebijaksanaan, wicaksono lah, itu berasal dari sukmo dan badan saliro itu tadi. Sukmo saliro dan badan saliro itu tadi masuk ke sukmo kawasan, itu menjadi hal yang lebih kolektif. Nah, itu adalah hasilnya aja. Nah, itu tiga struktur dalam diri
ini dalam tubuh kita, tubuh kula panjenengan semua ini J. Nah ini dalam profesi Jawa ada teori 3 itu tadi J. Nah itu ada badan saliro, sukma kawasan. Tentunya ini menjadi suatu pengetahuan yang sangat menarik J. Dalam spiritual Jawa ini seringkali banyak digunakan, banyak dirasakan dalam proses-proses untuk menuju suatu titik pencapaian spiritual tertentu. Nah, apakah dari 3 itu tadi ada turunannya? Nah, tentunya turunannya itu di sukma kawasan. Sukma itu tadi ya dipecah lagi J. Dipecah lagi, ada muncul sukma kawekas. Nah ini sukma kawekas ini adalah titik terdalam atau titik yang sebagian besar spiritual Jawa tempuh. Nah ini hubungannya nanti dengan sangkan paraning dumadi atau konsep manunggaling kawula lan Gusti. Nah itu ada di sukma kawekas. Kita mengetahui dari mana zat terdalam ya, zat awal kita dihadirkan, percikan dari ilahiyah yang dipercikan kepada kula lan panjenengan semua ini. Seperti itu Pak Dulur. Menarik memang pembahasan pada kali ini sih. Dan mungkin panjenengan semua sudah mengetahui konsep-konsep ini. Nah, saya tidak akan pernah membahas suatu pembabaran yang saya sendiri pula ini belum mengalami. Saya babar seperti ini agar panjenengan juga dapat mengalami pengalaman apa yang sedang saya alami atau lakukan atau saya jalani. Nah ini kadang saya sekedar sharing, menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya pribadi. Tentunya ini subjektif, bukan maksud kulo atau saya ini untuk menggurui panjenengan sama mboten. Ini sekedar saya menyampaikan apa pengalaman dari batin atau secara jasad dari laku-laku spiritual Jawa yang sedang saya jalani. Nah seperti itu sih dulur. Lanjut ya, saya lanjutkan ke sukma kawekas itu tadi. Sukma kawekas itu artinya itu kawekas sendiri itu dibabar dari kata terakhir. Kalau bahasa Indonesia itu kawekas itu terakhir. Nah kemana ujungnya kita atau terakhirnya kita? Tentunya kembali kepada sang ilahi atau sang khalik. Tentunya pencapaian itu adalah suatu hal yang keniscayaannya sangat bisa ditempuh. Dalam arti kita bisa memahami diri kita, asal usul kita lebih jauh lagi, atau dalam konsep ilmiah itu ada blueprint. Blueprint adalah berbicara tentang siapa kita dulu. Nah itu blueprint. Blueprint bisa diakses, bisa kita ketahui. Itu nanti erat kaitannya dengan karma atau reinkarnasi atau cakra manggilingan ya. Nah itu nanti kita sisipkan, kita babar juga secara ringkas ya, supaya panjenengan semua ini dapat mengalami atau sekedar mendapatkan pengetahuan baru. Mungkin tidak pengetahuan baru atau sekedar untuk mengingat kembali. Mungkin panjenengan semua sadulur sahabat Nusantara juga sudah mengetahui tentang konsep-konsep seperti ini J. Nah tentunya semua ini ditempuh dengan laku-laku apa ya, laku itu tadi ada samadhi, ada meditasi. Nah itu semua untuk apa? Untuk kita mengetahui titik kesadaran kita, kesadaran tentang berbagai macam hal, mulai dari kesadaran diri pribadi, lingkungan, dan kesadaran tubuh ini ya.
seperti itu sadulur nggih. Kembali ke Sumaka Wekas itu tadi. Sumaka Wekas itu tidak bisa lepas dengan konsep manunggaling kawula lan Gusti. Apa yang dimaksud dengan manunggaling kawula lan Gusti adalah proses penyatuan antara diri kula panjenengan ini kepada Sang Pencipta. Nah, tentunya ini tidak ada jarak lagi. Sebenarnya kita dengan Sang Pencipta pun itu sudah tidak ada jarak. Kenapa? Nah, karena kita ya sudah mengalami ya. Contohnya dari sifat-sifat Sang Pencipta sendiri ada welas asih, ada neriman, ada amarah. Itu sifat-sifat semua itu kan sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita menyadari atau tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan Gusti Allah iki yo adoh yo cedak. Saking cedake iki ora luwih saka panjang tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Nah, seperti itu kan. Nah, lanjut. Berbicara dengan konsep manunggaling kawula lan Gusti tadi ya. Itu adalah puncak. Puncak itu adalah puncak dari proses nyuwung itu tadi. Bahwa kita menemukan titik nur, titik berasal kita dari mana. Kalau dalam istilah Jawa, ora ana liya kecuali kejaba ingsun. Lan ora ana ingsun kejaba sira. Nah, itu artinya tidak ada lain kecuali ingsun. Ingsun ini yang dimaksud ke ingsun dalam arti kita, tapi Sang Pencipta. Lah, tidak ada Sang Pencipta, ingsun ini tadi, kecuali siro. Siro ini yang dimaksud juga bukan kita, tapi Sang Pencipta itu tadi. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita manifestasi dari sifat-sifat itu tadi, Sang Pencipta. Nah, tinggal kita bagaimana, mau seperti apa menjalankan sifat-sifat Sang Pencipta itu tadi, ngoten. Mau panjenengan apa namanya? Welas asih atau panjenengan angkoro atau apa, tidak pernah ada yang melarang panjenengan semua itu. Nah, mirisnya ini sekarang kan kita disogati ya, disuguhi oleh apa ya namanya itu, tampilan-tampilan yang sebenarnya itu tidak menggambarkan tentang kesejatian diri seseorang ya, atau kula panjenengan semua ini. Contoh, ada, mohon maaf ini tanda kutip ya, buat semua ya, pakai baju agamis katakanlah seperti itu, namun akhlaknya jauh dari kata pengejawantan dari sifat-sifat Sang Pencipta itu tadi, terutama welas asih, sabar, dan sak piturute itu tadi. Banyak menggunakan doktrin-doktrin tertentu untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Tentunya itu bukan salah suatu entitas tertentu, organisasi tertentu, atau agama-agama itu tidak. Itu murni karena kesadaran diri masing-masing yang kebetulan memang mungkin itu terafiliasi dengan agama-agama tertentu. Nah, seperti itu ya. Makanya tidak heran sekarang banyak guru-guru spiritual palsu, katakanlah seperti itu, dalam palsu dalam tanda kutip, bukan tidak bisa, tapi belum sepenuhnya mengalami. Nah, seperti itu ya. Saya pribadi jangan pernah panjenengan semua ini anggap saya ini baik atau enggak. Cuma saya ini seperti yang saya bilang, saya hanya menceritakan pengalaman saya yang saya alami kepada panjenengan semua nggih, sadulur sahabat Nuswantara Jawa. Nah, dari apa yang saya alami ini, monggo nanti panjenengan bisa koreksi, kita diskusi. Tentunya nanti bisa di komen atau di apa, nanti bisa jadi masukan buat saya pribadi. Nah, seperti itu nggih, sadulur. Sumaka Wekas tadi nggih sudah saya babar sedikit tentang konsep itu, tidak jauh
atau erat kaitannya dengan konsep manunggaling kawula lan Gusti. Terus yang terakhir itu adalah hubungannya nanti dalam dunia nyata ini apa sih hubungannya ya dengan karma atau cakra manggilingan itu tadi, bahwa diri pulau panjenengan semua ini udah ada titik-titik di mana itu perputaran ya, seperti semesta ini berputar, tubuh kita pun ini berputar mengalami suatu fenomena-fenomena ya, mungkin itu terus-terusan berulang kali. Mungkin contoh, kok aku anggar tahun ki kerasane apa ya, suatu kesialan atau musibah yang itu terus berulang-ulang. Nah, ini perlu diintrospeksikan lewat apa? Ya lewat caranya itu tadi. Panjenengan harus mengetahui wadatul wujud panjenengan atau badan saliro panjenengan itu seperti apa. Apa itu selanjutnya sukmo saliro atau sukmo kawasan. Nah, nanti ketemunya nanti ya sukmo kawekas itu tadi adalah pengejawatan dari sifat-sifat sang pencipta itu tadi ngoten. Nah sadulur, alangkah baiknya oke lah dengan rutinitas yang sangat-sangat sibuk ya. Sekarang ini kan serba instan, serba cepat, mulai dari makanan pun ya instan, penuh dengan sintetis atau apalah. Nah tentunya kita harus imbangi dengan kesadaran badan saliro itu tadi, butuh enggak tubuh ini. Nah yang bisa mengatakan butuh atau enggak ya Anda sudah mengalami tentang kebutuhan dari sukmo saliro itu tadi panjenengan, bahwa jiwa ini tidak bisa berontak, jiwa ini tidak bisa berbohong. Berontak iya tapi berbohong enggak. Contoh hidung ini kalau anggap nggih dari panca indera niki sing radi-radi jujur. Coba panjenengan mambu wangi, wah enak wangi rek. Coba panjenengan bisa mau membau atau mencium aroma kurang sedap. Tetap ini akan mengatakan sensor ini, hidung ini menyampaikan kepada sensor di ini saraf-saraf Anda, wah ini gak enak. Nah ini kejujuran, hidungnya tempatnya kejujuran. Seperti itu sadulur. Jadi begini yang ingin saya apa nggih, saya bagi nggih, bahwa kita harus tetap aware, kita harus peduli kepada badan ini, kepada jiwa kita. Nah saiki ku zamane zaman apa ya? Bahasane cah saiki ku mental health atau mungkin itu berhubungan dengan kesehatan mental gitu. Ya, mohon maaf, saya juga ikut merasakan prihatin ya. Dari kasus-kasus mungkin panjenengan sudah mengetahui seperti gara-gara hal-hal sepele tidak dibelikan apa, seorang anak tega menganiaya orang tuanya, bahkan membunuhnya. Apakah ini erat kaitannya dengan kolektivitas dalam kesadaran? Tentunya kalau kita menyatakan anak ya tidak. Lah anak ini buah dari apa namanya, efek-efek mungkin dari yang perilaku dari orang tua, entah itu siapa, entah itu di atasnya atau lingkungan. Nah ini kan mengerikannya di era-era sekarang kan seperti itu. Nah ini sadulur semua, sebelum kita terjebak dalam kondisi itu, kita juga mempunyai, mungkin suatu saat kita mempunyai keturunan, kita persiapkan dengan baik. Karena sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang mau eling lan waspada. Nah itu bukan generasi emas. Mohon maaf ini ya, emang emas katanya tinggi, tapi generasi yang eling lan waspada. Eling dalam arti itu selalu berhati-hati. Waspada ini selalu mengamati diri sendiri, gerak-gerik kita sendiri. Ini sudah pas atau belum? Seperti itu, nggih. Nah, karma, berbicara sedikit nih, saya babarkan karma ya. Karma itu bukan sesuatu hal yang apa ya, jelek atau gimana, enggak. Karena
sebelum kita ada di sini pun, saya yakin kula panjenengan semua ini sudah hidup di alam yang lain, di masa yang lain. Entah perwujudan kita ini, badan kita ini menjadi tempat jiwa kita atau roh kita dari beberapa ribu atau beberapa juta badan yang telah terlampaui. Mungkin adalah proses, kula panjenengan ini proses untuk menempuh suatu pengembalian atau suatu titik kembali untuk menjadi lebih baik. Nah, problemnya sekarang, nah ini kita jarang menyentuh kedalaman batin kita. Oke lah, kita dalam agama itu dianjurkan untuk tetap berkasih sayang, tetap mempunyai rasa syukur. Nah, semua ini percuma kalau tidak dilatih dengan baik dan tepat. Karena semua itu perlu dilatih, nggak bisa datang dengan tiba-tiba. Ya omong kosong loh, ujuk-ujuk kowe ora apa-apa, aku syukur ya Gusti sampun diparingi, ya tidak. Tetap itu ada suatu proses entah Anda mengalami apa untuk mencapai kesadaran itu. Dari wujud syukur Anda mengasihkan atau memberi sedikit dari mungkin harta. Kalau tidak punya harta ya tenaga, kalau ndak ya pikiran, atau paling elek iki mesem ngono ya. Mesem iki jare wong ben lari kesemsem. Nah, gitu. Itu sadulur, walaupun ini loncat-loncat ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan baru, atau mungkin panjenengan juga mempunyai pengetahuan lain tentang tadi yang saya sampaikan. Nanti bisa di komen atau di tanggapi seperti itu. Oke, sadulur sahabat Nusantara Jawa, kali ini saya cukupkan seperti itu tadi, pembabaran tentang 3 struktur dalam tubuh. Tadi ada badan saliro, sukma kawasan, maaf, itu tadi Saya tutup akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.